Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Silakan yang klik efektif. subscribe, Itu tema. like, comment, and Untuk share itu, supaya kita the lihat power of langsung love ini semakin ayat bisa memberkati yang banyak sudah orang. sampaikan kepada kita, bagaimana dikatakan selagi masih siang, ya. Nah, disesuaikan dengan ayat yang sampaikan kepada kita lihat di situ di Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Ya, saya bacakan satu ayat saja. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang ke-4 dikatakan di sini, saya bacakan. Ya. Kita harus bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulangi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua ada waktunya. Ada waktu istirahat, ada waktu bekerja. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Itu kondisi pada saat itu. Ya, di mana malam padamnya orang istirahat. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita menginjil, bagaimana kita menyampaikan kesaksian-kesaksian hidup. Nah, ini ceritanya bagaimana orang buta bisa melek. Nah, jadi untuk kita menjadi seorang penginjil yang efektif, yang pertama ada dialog. Nah, dialog ini penting. Nah, kita tidak langsung menceritakan tentang intinya, yaitu Yesus. Tapi ada dialog. Apa pentingnya dialog ini untuk kita sampaikan waktu kita menyampaikan firman Tuhan? Dialog ini supaya mencairkan suasana. Kalau bertemu pertama mungkin ada hubungan yang kurang begitu akrab. Jadi ada dialog ini membuat ada komunikasi dua arah. Nah, jadi untuk kita menjadi seorang pemenang jiwa atau penginjil yang efektif, kita mulai dari dialog. Nah, apa dialog yang kita mau ceritakan? Tentu kalau kita belum dekat, kita kan tanya, tinggal di mana, nomor kontaknya. Kalau sekarang ya, nah, apa pekerjaannya, itu dialog. Nah, ini adalah salah satu metode yang
praktis bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa. Di sini juga tadi bagaimana orang yang buta sejak lahirnya, di mana ada dialog. Nah, apa sih dialognya? Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Dialog. Nah, dari situ dikembangkan dengan lebih lanjut. Nah, jadi kita menjadi seorang penginjil atau pemenang jiwa yang efektif, kita mulai namanya dialog. Ini penting. Nah, saya kemana-mana memberitakan firman Tuhan, saya tidak langsung fokus kepada inti. Tapi yang pertama itu dialog, itu penting. Nah, dialog itu berupa pertanyaan di mana kita komunikasi dua arah atau tiga arah sesuai dengan kondisi. Nah, ketika kita sudah mencairkan suasana, baru masuk pada pertanyaan berikutnya. Jadi kita senantiasa bertanya, tujuannya apa bertanya itu? Tadi mencairkan suasana. Kedua, supaya kita mengerti kondisi tingkat rohani seseorang. Nah, jadi kita tahu kondisi rohaninya. Nah, sebagai contoh begini, apa tujuan hidup Bapak atau Ibu sampai hari ini? Apa tujuan hidupnya? Itu dialog. Nah, di situ kita tahu. Nah, kita bisa tanya, kalau Anda meninggal dunia, ini misalnya ini, ada keyakinan nggak pasti masuk surga? Nah, itu salah satu pertanyaan dialog. Nah, kalau kita buat dialog ini membuat hubungan lebih akrab satu dengan yang lain. Ya. Hubungan kita akrab karena dialog. Nah, yang sering terjadi belum hubungan dekat, tapi sudah sampaikan Injil. Maka bertolak belakang. Nah, kenapa bertolak belakang? Karena masing-masing mau membentengi dirinya atau paham yang dia mengerti. Kenapa? Kita langsung menjelaskan sesuatu materi. Nah, tapi hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang uh, penginjil atau pemenang jiwa yang efektif, yaitu kita tidak menggurui orang. Kalaupun bertanya, maaf ya, saya bertanya bukan maksud menggurui. Nah, seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita akan menjadi uh, pemenang jiwa atau penginjil yang efektif. Sudah seberapa seringkah kita lakukan seperti ini? Ini pertanyaan buat diri kita. Kalau orang tanya kepada saya, sudah berapa seringkah Bapak mengerjakan seperti ini? Saya bisa jawab bahwa tidak terhitung lagi. Kemanapun saya pergi, metode seperti ini adalah metode yang saya kerjakan. Apakah bertemu dengan supir taksi, apakah juga dalam bis, contoh dalam bis. Kebetulan saya berkata dengan seseorang. Jadi kalau dari Depok biasanya dulu diberi kesempatan untuk bisa membayar sebelahnya bisa. Dulu pakai begitu. Nah, sekarang pun masih bisa begitu ya. Atau pakai kartu. Nah, jadi sekarang saya bayar dulu. Pak, ini berdua ya Pak ya. Waktu saya bayar, ya dengan nilai yang nggak seberapa, mulai dia pun bertanya, Bapak tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan sebagainya. Nah, disitulah kesempatan saya juga bertanya balik sama dia. Tanya nomor kontaknya dan sebagainya. Nah, itulah metode yang praktis. Nah, sama halnya juga apa yang diperbuat oleh Yesus.
kepada orang buta ini. Ada dialog antara murid dengan Yesus, ada dialog dengan yang lain tentunya, sampai itu menjadi permasalahan tentunya karena orang Yahudi tidak senang dengan sikap Yesus yang pada saat itu orang buta bisa melihat. Bahkan orang tua orang buta ini nggak mau menjelaskan sesungguhnya siapa yang memelihara dia. Kenapa? Ada rasa takut. Takut apa? Takut dikucilkan. Nah, juga kita ada kalanya juga nggak berani menginjil karena takut sesuatu yang belum diketahui, takut dimusuhi, takut tidak disukai. Jadi ada beberapa arti takut seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau menjadi seorang pelayan yang efektif, kita memang keluar dari zona nyaman. Nah, karena kalau dalam ibadah di gereja, gedung, itu nyaman di situ. Nah, bagaimana kita keluar dan kita menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, dialog ini penting. Nah, sesudah dialog kita sudah enak, hubungan semakin akrab, sudah kita catat nomor kontaknya. Nah, kita berdoa, Tuhan, ini jiwa yang saya barusan berkenalan. Tuhan bimbing saya supaya pertemuan berikutnya ada pertemuan yang lebih indah lagi. Jadi kita masing-masing punya orang-orang yang kita layani. Artinya ada beban kita menjangkau jiwa-jiwa. Mulai dari satu orang. Kalau orang Kristen lebih gampang. Tapi kalau orang yang bukan Kristen, ini membutuhkan kepekaan. Nah, kita betul-betul melihat respon seseorang ini. Apakah kalau kita bertanya lagi, apakah responnya senang, apa memang dia membentengi diri. Nah, ini yang penting. Dan semua ada waktunya selagi masih siang. Artinya di sini bahwa ada saatnya kita tidak bisa menginjil. Ada saatnya kita tidak lagi bisa bersaksi. Ada saatnya kita tidak bisa menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Padahal Tuhan punya maksud kalau kita hidup sampai hari ini supaya kita menceritakan kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja memakai kita. Jadi kalau kita menginjil ini perlu namanya pengorbanan. Nah, apa yang kita lakukan? Minimal ngajak makan. Ayo makan yuk. Nah, kita nggak segan-segan membayar makan orang. Kalau ini kita kerjakan dengan tulus, kita tidak pernah kekurangan. Nggak pernah kekurangan. Ya, Pak Butar-Butar tahu itu. Udah banyak pengalamannya di situ ya. Ya, bagaimana menangkan jiwa itu, bagaimana mentraktir orang, ya, nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena kita memiliki dasar hati yang tulus. Tuhan buka lagi pintu-pintu berkat untuk memberkati kita. Disinilah menjadi satu kesaksian kita bisa ceritakan kepada orang lain. Tuhan itu tidak bisa diselami oleh manusia. Bagaimana caranya menolong? Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kita nyanyi, Yesusku luar biasa. Kita berkata, aku pun menjadi luar biasa karena aku pengikut yang luar biasa.
Nah, kalau itu menjadi pedoman kita, maka kita punya gairah. Kita bagaikan dikatakan api, ya, karena Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Maka perkataan kita mempengaruhi orang minimal lewat kita berkata-kata, orang itu disadarkan tentang dirinya bahwa dia butuh Tuhan. Dia perlu Tuhan. Kalau perlu Tuhan berarti perlu keselamatan dirinya. Karena jaminan keselamatan itu hanya melalui satu pribadi yang sebut dengan Yesus. Nah, makanya pada zaman dulu, kenapa orang Yahudi, orang Farisi nggak suka kepada Yesus? Karena Yesus ketika dia menyampaikan suatu pesan kepada siapa saja, ada kalanya disertai dengan tanda-tanda heran. Ada mujizat terjadi. Satu pengalaman yang saya kerjakan, saya bertemu dengan orang yang sakit demam. Saya tanya sudah berapa lama demamnya. Dia bilang sudah 1 minggu lebih Pak Pendeta. Oh iya, ketika saya mulai dengan dialog, dan dialog itu mengerucut kepada bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat. Waktu saya sampaikan, dia percaya imannya eh, betul-betul disegarkan. Ketika itu saya ajak berdoa. Kalau kamu percaya sungguh-sungguh, hari ini juga engkau sembuh terlepas dari sakit demam. Saya doakan dia dan akhir doa saya karena Tuhan nyatakan bahwa dia itu sembuh. Terima kasih Tuhan, engkau udah jamah, engkau udah sembuhkan anak ini. Saya percaya, kayak bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Dan benar, orang itu mengalami kesembuhan. Nah, artinya di sini, bagaimana Tuhan memakai seseorang. Dan kita pun bisa mengerjakan hal yang sama. Bahkan bisa lebih daripada orang lain. Tapi sumbernya adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menjadi seorang penginjil yang efektif, mari. Pertama, metodenya kita harus atur, yaitu pertama, dialog. Apa penting dialog itu? Supaya hubungan kita baikkan erat yang tadi mengelilingi, ibarat tadi ada lapisan es mencairkan suasana. Terakhir, kita juga punya kesaksian bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan. Bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana dalam kondisi kepepet dalam arti kata sekarang ini, tapi Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan buka jalan, gak ada yang bisa menutup. Nah, jadi saya percaya kita yang hadir pada saat ini, mari kita belajar menggunakan waktu-waktu kita untuk menjangkau jiwa-jiwa selagi masih siang. Tapi ada saatnya kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ada satu kesaksian seorang bapak waktu dia sakit, dia betul-betul dia menyerah pada Tuhan, udah sembuh, lupa lagi janjinya. Nah, tapi kita berbeda dengan orang itu. Kalau Tuhan sudah buktikan bahwa kita bisa kuat, kita fresh sampai hari ini, dan Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, dan kita gunakan waktu itu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau satu jiwa saja, kita lahir dalam 6 bulan. 6 bulan satu jiwa. Dan kalau bisa, kita ajak juga ke komunitas Jom the Power, luar biasa. Ya, sini kulihat banyak orang-orang berpotensi.
Ibu Timawar bisa bikin lagu-lagu singkat. Nah, sekarang YouTube-nya kita gabung lagi kan. Nah, banyak potensi yang luar biasa yang belum terlihat. Nah, tapi kalau kita kembangkan potensi yang ada, tujuannya bermuara kepada kita menjadi seorang penginjil yang efektif, menangkan jiwa, luar biasa. Ada yang memang senang menyanyi. Lewat nyanyi orang dikuatkan, dihiburkan. Ada seseorang yang saya kenal, dia menyanyi, tapi waktu dia nyanyi, orang pun ikut menyanyi dan menetes air mata. Kenapa menetes? Karena dia renungkan bagaimana Tuhan itu baik bagi dirinya. Jadi hari ini, mari kita lakukan. Selagi masih siang, kita gunakan waktu kita. Berpotensi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, ada rencana Tuhan yang kita perlu doa secara khusus. Apa rencanamu Tuhan? Bagaimana saya memulainya? Bagaimana metode pendekatan? Bagaimana mengakhirinya? Dan saya percaya Tuhan bimbing kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak begitu panjangkan, tapi minimal kita dapat intinya ya. Nah, jadi hari ini mungkin ada antara kita mau bersaksi 2-3 orang, ya silakan ya. Nah, bagaimana Tuhan berkarya, ya. Kalau waktu kita memang ini sekarang jam 5.28 ya, berarti 2 orang saja. Nah, 5 menit 1 orang, ya. Silakan ada antara kita yang bisa. Saya ini ada Pak Brahmana ini. Pak Brahmana ini juga luar biasa ini. Ya silakan Pak Brahmana. Ya, Terima kasih Pak Surbakti. ya. Barangkali doa firman dulu sebentar, barangkali berapa menit Pak. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya silakan Pak Brahmana. Baik Pak Surbakti, mungkin ada beberapa yang belum pernah kita ketemu ya dalam Zoom ya. Jadi ada yang suka, ada yang belum. Tapi barangkali kalau ada kesempatan, kalau diizinkan saya boleh perkenalkan dulu ya. Eh, Walau yang mungkin belum pernah ya Bapak Ibu ya, barangkali ya, kalau udah ya saya ulangi. Saya Brahmana Sembiring, kami tinggal di Bogor, istri 1, anak 3, cucu kami 6. Ya, jadi itu mungkin sedikit kami tinggal di Bogor. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan terima kasih pada Tuhan, terima kasih kepada kita Pak pengurus Zoom dan Pak Subakti semua tim ya. Sebenarnya kami dengan Pak Subakti ya bukan orang asing ya, mungkin yang lainnya seperti Bu Tiar juga belum begitu lama, tetapi ya mungkin sedikit banyak sudah pernah ketemu dengan teman-teman saya, teman sepewaris ya, teman sepewaris kasih karunia. Mungkin ada yang tahu istri saya baru setepuh ya. Pak Subakti sudah tahu, Bu, Ibu Tiar juga sudah tahu, tapi yang lain mungkin belum pernah juga ketemu dengan saya dan saya. Terima kasih. Ini kesempatan juga diberi kepada kami. Terima kasih Pak Subakti. Kalau saya menyimak sedikit apa yang saya bagi Pak Subakti, memang firman Tuhan sudah kadang-kadang memang cukup ya. Jadi intinya selalu setiap hari kita mungkin maaf ya hamba Tuhan, ibu-ibu semua yang melayani. Yang penting barangkali firman Tuhan itu intinya kadangkala yang sudah saya ikuti banyak kan kesana kesini ngaur kidul bahasa Medannya kan gitu ya. Jadi intinya saja apa intinya yang kita mau sampaikan seperti tadi supaya kita ya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan ya, menyampaikan Tuhan menjadi terang, menjadi garam ya, intinya saja kita sampaikan. Kadang-kadang begitu. Betul apa benar Bapak Ibu? Kalau enggak salah mungkin saya tarik lagi kata-kata saya ya, karena
Seringkali hamba Tuhan tidak menyadari habis waktu karena menceritakan yang bukan ini kapasitas dia. Tadi kapasitas apa yang kita Tuhan percayakan aja. Jadi seperti pemuji, pendoa, syafaat, sebenarnya kita memang isinya saja ya, nggak perlu jauh barangkali. Karena mengingat waktu, kalau ada waktu nggak masalah, karena kita ini ter apa ya dengan waktu ya, terpaku dengan waktu. Tadi Pak si butar-butar udah pulang, udah pulang, udah keluar ya. Nggak apa-apa ya Pak Sebetulnya tadi ya perlu jangan. Jadi itu sedikit Bapak Ibu dari kesempatan lain kami berterima kasih pada Tuhan buat saya diingatkan ya, diberkati pagi ini, diteguhkan ya kadang-kadang kita tahu tapi lupa betul apa benar ya, tahu tapi lupa apa melakukannya kan gitu. Firman tahu tapi melakukannya karena keadaan, kondisi, situasi dengan permasalahan dengan medsosnya apa dan pekerjaan sebagainya itu ya. Jadi mari kita potensikan, mari tadi udah isi ya Pak Supati, waktu itu dipergunakan karena waktu kita kalau kita ada diingat satu hari 24 jam. Kalau boleh jujur saya berapa jam saya gunakan waktu bersekutu dengan Tuhan ya. Apakah waktu kalau seyogianya kan kalau dibilang orang-orang sekarang nggak mau menggunakan persepuluhan waktu kita itu juga coba kita atur waktu. Apakah ada satu hari 24 jam itu 10%-nya kita gunakan waktu kita 10 bagian lah, 1/10 bagian satu hari itu kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Saya menjawabnya saya kurang. Tapi kadang-kala rasanya iya, ikut Zoom iya. Apakah itu sudah menentukan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Betul juga. Tapi ada kalanya kita, apakah sudah kita mendapatkan berkat-berkat dan apakah itu sudah Tuhan ingin, apa yang Tuhan inginkan sudah kita lakukan sepanjang satu hari? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa Subati, maaf kalau maaf ya Bapak Ibu ya, kalau maaf aja ya. Jadi enggak, kita bukan ini apa nama denominasi gereja kita ya, karena kita ini kan ada Protestan, ada Katolik, ada Pentakosta, Karismatik ya. Kami juga Pak Supati dengan Pak Supati dulu kami bangun persekutuan doa di Lorena Group ya. Jadi macam-macam, ada Katolik, ada Protestan ya, ada Karismatik, Pentakosta ya. Jadi tapi yang penting tadi, yang penting barangkali sedikit saya kata sedikit aja, mari kita sama-sama bangun, membesarkan kapasitas kita itu aja barangkali. Karena tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Bapak Surbakti ya, para Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama untuk memperbesar kapasitas kita, talenta apa yang Tuhan karunia yang ini tidak cukup itu saja, tapi dipertambah-tambahkan. Karunia Roh Kudus itu ya, berapa yang Tuhan sudah berikan pada kita supaya kembangkan. Itu sedikit saya simak tadi dari Pak Subakti, mungkin itu sedikit mengingatkan kita, mari sama-sama kita bersama-sama unity ya. Jadi unity, kita bekerja sama-sama bekerja sama-sama, kita membangun supaya kita tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Itu aja sedikit Bapak Ibu, maaf kalau kurang lebihnya ya. Tuhan memberkati. Salam, kesempatan lain kita boleh berteman. Salam, selamat pagi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Brahmana. Ya, nanti supaya yang berdoa juga fokus. Kami dengan Pak Brahmana ini rencana mau aktifkan lagi persekutuan di Lorena itu. Karena Pak Brahmana ini adalah bisa katakan awal dia bagaimana terbeban untuk perusahaan itu membuat satu persekutuan dan saya ikut membantu waktu itu. Nah, sampai berkembang ya. Nah, jadi kami mau aktifkan lagi karena tinggal sedikit orangnya. Saya bilang kehadiran Tuhan bukan karena banyak Pak Sembiring, nah, tapi hati kita. Nah, jadi mungkin pulang kami nanti dari Singapura, kami akan juga kembali ke Bogor, akan mengaktifkan lagi plan di perusahaan Lorena itu ya. Karena banyak jiwa-jiwa perlu jangkau sana. Itu tambahan buat pendoa syafaat nanti ya. Nah, kalau masih ada satu orang, kalau nggak ada kita langsung kepada yang bertugas hari ini untuk berdoa ya.